Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah atau sebuah hikmah yang bisa kalian dapatkan pada hari ini, yang mungkin kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dan mungkin bisa diamalkan bersama. Sebelum itu, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah, yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid ini dengan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa juga kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua dapat mendapat syafaat dari beliau sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan mulai tausiah saya dengan surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahman ahihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan diri anda dari banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing satu di antara yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dari ayat yang tadi saya bacakan terdapat satu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada zaman tersebut terdapat dua orang wanita yang sedang berpuasa tetapi mengalami dehidrasi yang sangat luar biasa. Jadi dua wanita tersebut mengalami dehidrasi. Jadi mereka berdua aus. Kemudian salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada dua orang wanita yang berpuasa tetapi mereka sangat-sangat haus ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah memalingkan wajahnya. Beliau memalingkan wajahnya dan tidak menggubris sama sekali perkataan sahabat Rasul tersebut. Kemudian sahabat menanyakan untuk kedua kalinya, ya Rasulullah, kedua perempuan ini hampir mati ya Allah, hampir meninggal. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Rasul untuk memanggil mereka. Jadi dua wanita tersebut datang, duduk. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sebuah ember. Jadi ember. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan muntahkan. Satu dari
dua wanita tersebut muntah, tapi muntahnya bercampur antara darah dan nanah. Jadi satu di antara para perempuan tersebut muntah darah dan nanah sampai setengah ember full. Nah, pas setengah ember ini dia full, Rasulullah SAW bilang muntahkan. Kan tadi baru satu yang muntah nih, sampai muntah sampai dia ember nih dia full. Tadi kan setengah full sampai jadi full. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kedua wanita tersebut berpuasa dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua perempuan tersebut duduk-duduk sambil memakan daging manusia. Jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari memakan daging manusia? Kisah tadi itu menjelaskan kepada kita akan bahayanya menggibah, gibah atau menggunjing, atau orang sini bilang kas cerita orang pe aib. Itu sangat-sangat dilarang oleh agama. Menyangkut tentang hal ini, Imam Syekh Al-Absi meriwayatkan dari Imam Ahmad dari seseorang dari Ubaid maul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti tadi, kedua perempuan tersebut berpuasa dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua perempuan tersebut duduk-duduk sambil memakan daging manusia. Tetapi menurut kesepakatan para ulama, kalau hadis tadi itu terbilang hadis yang lemah karena terdapat seorang rawi yang tidak dicantumkan namanya. Ada dua pelajaran yang dapat kita ambil jamaah. Yang pertama, meskipun hadis tadi terbilang lemah, itu tidak menutup kita bahwa ghibah adalah perbuatan haram, perbuatan yang berdosa. Apalagi dilakukan pada saat bulan puasa. Tara puasa haram, kok bagaimana pas puasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali menyebutkan hadis-hadis tentang ghibah ini. Salah satunya tadi ada hadis tentang tadi, ada juga hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dimi'rajkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kaum yang memiliki kuku dari tembaga dan mereka mencakar-cakar dada dan juga wajah mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jibril, berkata bahwa, wahai Jibril, siapakah mereka? Kemudian Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang berghibah dan mereka adalah orang-orang yang mencela kehormatan orang lain. Semua ulama berpendapat bahwa ghibah adalah suatu perbuatan dosa. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil. Pasti akan muncul pertanyaan bahwa ghibah itu haram, ghibah itu berdosa. Apakah ghibah itu membatalkan puasa atau tidak? Apakah ghibah itu dapat membatalkan puasa kita? Jawabannya adalah tidak. Karena seluruh perbuatan haram itu tidak membatalkan puasa, tetapi dapat mengurangkan pahala puasa kita. Jadi tapi bagaimana? Percuma kita puasa satu hari tahan lapar, satu hari tahan minum. Tapi hanya karena kita menggibah, hanya karena kita bicara orang pe aib, kita terdapat apa-apa, kita tidak dapat apa-apa dari puasa yang kita jalani seharian itu. Tapi ada seorang imam, namanya Imam Ibnu Hams. Beliau berkata bahwa seluruh perbuatan haram, seluruh perbuatan maksiat, apabila dilakukan dengan sengaja atau apabila dilakukan dengan kesadaran bahwa sedang berpuasa, itu juga dapat membatalkan puasa. Tapi itu menurut Imam Ibnu Hams. Tapi kebanyakan dari ulama atau bisa dibilang mayoritas ulama mengatakan bahwa ghibah tidak membatalkan puasa. Tapi sekali lagi, membatalkan dan tidak membatalkan puasa, ghibah tetaplah hal yang harus dijauhi oleh umat muslim. Karena ya itu tadi, percuma puasa satu hari tapi terdapat pahala, percuma. Jadi yang dapat saya sampaikan itu ghibah itu tidak membatalkan puasa, tapi sangat-sangat dilarang oleh agama. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semua pada bulan puasa yang penuh berkah ini untuk menjaga lisan kita, menjaga diri kita dari maksiat. Karena Rasulullah SAW pernah berkata bahwa
Banyak sekali orang di luar sana yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Selebihnya, sekurang-kurangnya atau lebih dan kurangnya, saya minta maaf atas permasalahan kata atau salah-salah kata. Saya tutup ceramah hari ini atau tausiah kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.